siang anak-anak. Saat ini kita mau belajar tentang transformasi. Transformasi itu nanti yang kita bicarakan ini kompetensi inti, kompetensi dasar, dan peta konsep. Kompetensi inti ini nanti kalian bisa membaca sendiri pada buku paket. Yang akan saya jelaskan yaitu tentang kompetensi dasar. Nah, setelah mengikuti pembelajaran transformasi, siswa mampu yang pertama memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, dan ketertarikan pada matematika, serta memiliki rasa percaya diri pada daya dan kegunaan matematika yang terbentuk melalui pengalaman belajar. Yang kedua, mendeskripsikan lokasi benda dalam koordinat kartesius. Yang ketiga, memahami konsep transformasi, dilatasi, translasi, pencerminan, dan rotasi menggunakan objek-objek geometri. Yang keempat, menyelesaikan permasalahan dengan menaksir besaran yang tidak diketahui menggunakan grafik. Yang kelima, menggunakan prinsip-prinsip transformasi, bisa berupa dilatasi, translasi, rotasi, pencerminan dalam menyelesaikan permasalahan nyata. Nah, ini materi prasyaratnya apa saja? Yang pertama, sistem koordinat. Yang kedua, transformasi. Nah, transformasi itu apa? Pernah enggak kalian mendengar istilah menggunakan kata trans di awalnya? Pernah ada transportasi, transmigrasi, dan lainnya ya. Jadi, apa arti trans? Dari kata-kata tersebut, trans itu tidak lain perpindahan. Nah, sekarang benar. Sekarang kita akan belajar tentang transformasi. Apa itu transformasi? Nah, ini transformasi dapat diartikan perubahan letak atau bentuk dari suatu bangun geometri menjadi bangun geometri yang lain. Dengan kata lain, suatu bangun geometri dapat diubah letak dan bentuknya. Kita ke yang pertama, ini ada translasi, ada refleksi, ada dilatasi, ada rotasi, tapi kita mau belajar dulu pada refleksi. Saya ambil yang refleksi dulu. Refleksi. Nah, ini. Apakah setiap hari kalian bercermin? Ini ya. Ini kalian ketika mau berangkat sekolah. Ini. Ini si cantik yang sedang bercermin, si lucu yang sedang bercermin. Nah, ini yang sedang bercermin. Kakek nenek ini. Apa yang terjadi jika kalian menjauh atau mendekat ke cermin? Kenapa hal tersebut terjadi? Apa itu pencerminan? Refleksi atau pencerminan itu adalah proses mencerminkan setiap titik bangun geometri terhadap garis tertentu atau sumbu cermin atau sumbu simetri ya. Nah, ini nanti yang akan kita bahas pencerminan terhadap sumbu X, pencerminan terhadap sumbu Y, pencerminan terhadap Y sama dengan X, garis ya ini ya, pencerminan terhadap Y sama dengan min X, pencerminan terhadap titik asal atau 0,0, pencerminan terhadap X sama dengan H, di sini saya ambil X sama dengan 2, pencerminan terhadap Y sama dengan H, di sini saya ambil Y sama dengan 2. Ini ya, ada titik A, koordinatnya negatif 6,6,
titik B koordinatnya 3,4 dan titik C koordinatnya negatif 4, negatif 3. Nah ini pencerminan terhadap sumbu X itu ini. Nah karena sumbu X berarti jarak dari A ke sumbu X sama dengan jarak dari sumbu X ke A aksen. Ini ya hasilnya negatif 6,6 karena dicerminkan dengan sumbu X, maka A aksennya hasil pencerminannya ini jaraknya harus sama. Berikutnya titik D. Titik D ini tertutup dengan saya, tidak kelihatan. Nah, berikutnya pencerminan terhadap sumbu Y. Berarti jarak titik C ke sumbu Y sama dengan sumbu Y ke titik C aksen atau bayangannya. Nah, berikutnya masih sama. Pencerminan terhadap sumbu Y masih. Berarti kalau B ini koordinatnya 3,4, kita cerminkan terhadap sumbu Y ini ya. Berarti jarak dari B ke sumbu Y sama dengan jarak sumbu Y ke B aksen atau bayangannya. Kalau ini ada 3 langkah, 1, 2, 3, berarti ke kiri juga sama, 1, 2, 3. Kalau ini 3,4 berarti ini negatif 3,4. Jelas ya? Terus kemudian kondisi yang sama juga, Y sama dengan X. Ini garisnya atau sumbu simetrinya. Nah, kita akan mencerminkan titik A min 6,6. Ini mestinya sama dengan ini ya, A aksennya ini kebetulan tertutup dengan saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ke sini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6, min 6 aksennya. Terus nah ini jarak Y sama dengan min X. Ini garisnya yang berwarna biru ini yang akan kita refleksikan. Nah, titik C kalian perhatikan koordinatnya min 4, min 3. Jarak ke Y sama dengan min X. 1, 2, 3, lebih sedikit ya. Terus nih ya, mungkin setengahnya ya. Nah, setengahnya 1, 2, 3. Ini hasil cerminnya 3,4. Kebetulan berimpit dengan titik B. Terus berikutnya, nah pencerminan terhadap titik 0,0 otomatis letaknya di tengah-tengah ini ya. Perpotongan antara sumbu Y dengan sumbu X. Nah, perpotongannya ini tidak lain 0,0. Nah, di sini kita lihat negatif. Oh, titik D-nya ini tidak kelihatan ya. Terletak di 7, min 6. Titik D-nya terletak di 7, min 6. Ini kalau kita lihat di sini di aksennya 0,0, jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini pastinya juga sama. Ini maka menghasilkan min 7, min 7,6.
Jelas ya? Ini kalau pakai gambar seperti ini, pencerminan terhadap garis X sama dengan 2. X sama dengan 2, ini garisnya yang berwarna ungu. X sama dengan 2. Mana yang akan kita cerminkan? Ini ya, titik C. Titik C, koordinatnya negatif 4, min 3. Kita hitung saja jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti C aksennya atau bayangannya ya 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jelas ya? C aksennya menghasilkan 8, min 3. Ternyata sama belakangnya, Y-nya min 3. Terus Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Kita cerminkan dengan Y sama dengan 2. Ini garisnya. Y sama dengan 2. Ini di sini nilai Y-nya 2 semua. Ini yang kita cerminkan. Titik B. Titik B. B ke Y sama dengan 2, 1, 2 langkah. Berarti hasil cerminnya juga sama, 2 langkah. 1, 2 ke Y sama dengan 2. Berarti B aksennya 3,0. Sedangkan B-nya 3,4 atau titik asalnya. Dari contoh-contoh tersebut, sifat-sifat apa yang bisa kalian simpulkan dalam refleksi pencerminan? Nah, ini ya. Kalau tadi menggunakan gambar, kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Pencerminan terhadap sumbu X. A, koordinatnya A, B. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, menghasilkan A aksen, koordinatnya A, min B. Pencerminan terhadap sumbu Y, koordinatnya misalnya A, asalnya A, B, dicerminkan terhadap sumbu Y, A aksen, min A, B. Yang ketiga, pencerminan terhadap titik O, titik O, koordinatnya 0,0. Ini hasil cerminnya atau A aksennya atau bayangannya ini min A, min B. Terus kemudian pencerminan terhadap X sama dengan H menghasilkan A aksen atau bayangannya 2H kurangi A, B. Terus yang kelima, pencerminan terhadap Y sama dengan K, hanya berupa konstanta, menghasilkan A aksen, ini X atau A, karena di sini X-nya A ya, A, 2K kurangi B, 2 kali K, hanya diambil dari ini, kurangi B. Yang keenam, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan A aksen B, A. Kalau ini dibalik ya, tinggal balik. Terus yang ketujuh, yang terakhir, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, ini menghasilkan A aksen atau bayangannya min B, min A. Ini sifat-sifat refleksi dari pencerminan. Ya, demikian ya. Untuk berikutnya kita membahas tentang translasi dan rotasi. Selamat siang.